Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Genur Aini dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 1 Universitas Pancasakti Bekasi. Mata kuliah yang akan saya bahas yaitu Pengantar Ilmu Ekonomi dan Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Joni Tesmanto, SOS MM. Ilmu ekonomi adalah segala aktivitas manusia dalam memanfaatkan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas agar tercapai kemakmuran. Berhubungan dengan yang pertama kelangkaan sumber daya, yang kedua pilihan alternatif, dan yang ketiga opportunity cost. Mengapa belajar ekonomi? Yang pertama memperbaiki cara berpikir, yang kedua melatih mengambil keputusan, yang ketiga membantu memahami masalah nasional dan internasional, dan yang keempat membantu memahami perilaku masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Ilmu ekonomi terbagi dua. Yang pertama ekonomi mikro dan yang kedua ekonomi makro. Ekonomi mikro adalah ilmu ekonomi yang membahas aktivitas ekonomi dalam lingkup sempit. Ruang lingkup ekonomi mikro ada teori permintaan, teori penawaran, keseimbangan pasar, elastisitas permintaan, elastisitas penawaran, teori perilaku konsumen, teori produksi, dan teori bentuk pasar. Permintaan adalah barang atau jasa yang diminta konsumen pada waktu dan harga tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, yang pertama harga barang itu sendiri, yang kedua harga barang substitusi atau pengganti, yang ketiga harga barang komplementer atau pelengkap, keempat jumlah pendapatan, kelima selera konsumen, yang keenam intensitas kebutuhan, dan yang ketujuh perkiraan harga di masa depan. Penawaran adalah barang atau jasa yang ditawarkan produsen pada waktu dan harga tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, pertama harga barang itu sendiri, kedua harga barang substitusi atau pengganti, ketiga biaya produksi, keempat kemajuan teknologi, kelima pajak, dan yang keenam perkiraan harga di masa depan. Keseimbangan pasar atau equilibrium adalah keadaan yang menunjukkan baik konsumen maupun produsen telah menyetujui harga suatu barang. Elastisitas permintaan adalah besar kecilnya permintaan suatu produk yang dipengaruhi oleh perubahan harga. Sedangkan elastisitas penawaran adalah besar kecilnya penawaran suatu produk yang dipengaruhi oleh perubahan harga. Perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Teori produksi adalah teori yang menjelaskan hubungan antara tingkat produksi dengan jumlah faktor-faktor produksi dan hasil penjualan outputnya. Faktor-faktor produksi yang pertama, tanah atau sumber daya alam, kedua, tenaga kerja manusia atau sumber daya manusia, ketiga, modal, dan yang keempat, keahlian kewirausahaan. Bentuk pasar. Yang pertama, pasar persaingan sempurna.
kedua pasar monopolistik, ketiga pasar monopoli, keempat pasar oligopoli. Pasar persaingan sempurna yaitu pasar yang ditandai oleh jumlah pembeli dan penjual yang sangat banyak. Ciri-cirinya, yang pertama produk yang homogen, kedua produsen dan konsumen menerima harga, ketiga bebas keluar masuk pasar, dan yang keempat jumlah penjual dan pembeli yang banyak. Pasar monopolistik adalah sebuah pasar di mana ada banyak produsen yang saling berkompetisi dengan produk yang hampir serupa namun memiliki beberapa perbedaan. Ciri-cirinya yaitu pertama, memiliki jumlah produsen yang sangat banyak, kedua, adanya diferensiasi produk, ketiga, produsen bebas keluar masuk pasar, keempat, masing-masing produsen bersaing dari segi kualitas, harga, serta cara pemasaran. Pasar monopoli adalah pasar yang dimana hanya terdapat satu perusahaan yang menjual barang atau jasa. Ciri-cirinya, yang pertama, hanya terdapat satu perusahaan, kedua, tidak memiliki barang pengganti yang mirip, ketiga, perusahaan adalah penentu harga, dan yang keempat, perusahaan tidak perlu melakukan promosi yang gencar. Pasar oligopoli adalah pasar di mana jumlah produsen terbatas sedangkan jumlah konsumen sangat banyak. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, barang yang diperjualbelikan homogen namun terdiferensiasi. Kedua, masing-masing produsen bersaing secara ketat. Dan yang ketiga, produsen baru dapat masuk ke dalam pasar namun sulit. Ekonomi makro adalah ilmu ekonomi yang membahas aktivitas ekonomi dalam lingkup lebih luas. Ruang lingkup ekonomi makro yang pertama pengangguran, yang kedua inflasi, yang ketiga pendapatan nasional, dan yang keempat pertumbuhan ekonomi. Pengangguran adalah orang yang tidak bekerja sama sekali atau orang yang sedang mencari pekerjaan. Penyebab pengangguran yaitu yang pertama kemajuan teknologi, yang kedua rendahnya keterampilan dan tingkat pendidikan, dan yang ketiga jumlah angkatan kerja tidak seimbang dengan lapangan kerja. Inflasi adalah naiknya harga-harga barang dan jasa di suatu negara dalam jangka waktu panjang atau berkelanjutan yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara ketersediaan barang dan uang. Penyebabnya yaitu yang pertama meningkatnya permintaan, yang kedua meningkatnya biaya produksi, dan yang ketiga tingginya peredaran uang. Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode waktu. Faktor-faktor pendapatan nasional yang pertama investasi, yang kedua konsumsi dan tabungan, yang ketiga permintaan agregat, dan yang keempat penawaran agregat. Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. Faktor pertumbuhan ekonomi yang pertama sumber daya alam, yang kedua sumber daya manusia, yang ketiga sumber daya modal, yang keempat teknologi, yang kelima infrastruktur, yang keenam politik, yang ketujuh sosial budaya, dan yang kedelapan sistem pemerintahan. Demikian materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.